Di episode sebelumnya, agen properti Indra ke-6 milik Ong berhasil menuntaskan permasalahan hantu yang dialami seorang pebisnis bernama Suchard. Pria yang terjun dari gedung itu mengaku terlilit banyak hutang setelah ditipu oleh rekan kerjanya sendiri. Ong menemukan keberadaan Pak Chok Chai dan berhasil membantu Suchard untuk meminta maaf padanya. Hantu pria itu memberi petunjuk terkait keberadaan hantu wanita bernama Chaba yang gemar mendengarkan lagu tradisional. Ia pun menyarankan agar Ong dan teman-temannya menggunakan lagu tradisional Thailand untuk berkomunikasi dengan hantu pemilik restoran bernama Chaba itu. Sebagai agen properti berhantu yang sangat profesional, Ong dan tim langsung turun tangan untuk berjoget bersama. Dan berikut ceritanya. Setelah menyalakan musik tradisional dengan speaker bersuara kencang, hantu Chaba akhirnya muncul juga. Ia ikut berjoget dan melempar gerakan pada Tupom. Saat mereka asik menari riang gembira, speaker curian Lukcang mati begitu saja. Ternyata baterai speaker itu sudah habis dan harus dicas kembali. Sosok hantu Chaba langsung menghilang dalam sekejap mata. Ong memilih untuk memutar lagu tradisional dari ponselnya sendiri. Sementara itu, Tip memaksa Lucang dan Tupom untuk berkata jujur apa hubungan apa antara mereka dengan Kai. Mereka berdua hanya terdiam seolah tak mau buka suara. Di waktu yang sama, Tom sibuk menjelajah lantai 2 di gedung restoran milik hantu Chaba. Ia mencari jejak perkara yang membuat Chaba mati misterius di sana. Tom menemukan satu lemari kayu yang cukup mencurigakan. Saat ia hendak membuka pintu lemari itu, hantu Chaba berteriak kencang mengusirnya dan film pun dimulai. Tom kesulitan bernafas dan berteriak minta tolong. Ia tak bisa melihat sosok hantu Chaba yang sibuk mencekik lehernya dengan sekuat tenaga. Padahal hantu itu tepat berada di depan mata. Tip dan teman-temannya lari menuju ke lantai 2. Tip dan Ong bisa melihat sosok hantu Chaba yang berkata agar mereka tidak mencuri uang jutaan miliknya. Hantu wanita itu langsung menghilang dan meninggalkan Tom dalam keadaan pingsan. Mereka membawa Tom keluar dari ruangan agar mendapat asupan udara segar. Setelah Tom tersadar dari pingsannya, ia justru merasa bangga dan senang karena bisa melihat hantu. Ia tak menyangka bisa berjarak sangat dekat dengan hantu wanita itu. Lukcang heran melihat tingkah Tom yang diserang oleh hantu Chaba, tapi malah bahagia. Tip bertanya dengan nada serius apa yang dilakukan Tom saat hantu Chaba marah besar. Tom menjelaskan jika ia sedang mengeksplorasi ruangan di lantai 2. Ia menemukan banyak sekali kertas lotre yang berserakan di lantai. Saat hendak membuka lemari kayu, hantu wanita itu langsung menyerangnya dan mencekik leher Tom dengan sekuat tenaga. Tip masih ingat kalimat terakhir yang dikatakan Bu Chaba setelah serangan itu. Hantu wanita itu berkata, "Jangan sentuh uang jutaanku." Tom makin bingung karena di dalam kamar lantai 2 hanya ada kertas lotre dan tak ada uang sepeser pun. Lukcang langsung paham maksud dari Bu Chaba. Ia yakin hantu wanita itu memenangkan judi lotre dan mendapat jutaan baht dari kertas lotre itu. Mendengar nominal yang sangat fantastis, Tom awalnya tak percaya jika memenangkan lotre bisa mendapatkan uang jutaan. Ternyata pemenang kedua mendapat ratusan ribu baht dan pemenang pertama mendapat jackpot hingga puluhan juta. Pagi berikutnya, mereka kembali menemui Bu Chaba untuk meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Hantu wanita itu pun bercerita jika ia selalu membeli kertas judi lotre di setiap harinya. Ia tak menyangka bisa mendapat kemenangan jackpot dari beberapa kertas yang dikumpulkan. Peristiwa itu baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Bu Chaba sangat senang mendengar dirinya mendapat kemenangan besar. Naasnya, rasa bahagia yang terlalu besar itu membuat jantung Bu Chaba berdegup kencang hingga akhirnya meninggal dunia. Wanita itu tak hanya memenangkan 1 tiket lotre saja, namun 5 tiket berhasil dimenangkan oleh Bu Chaba sendiri. Tupom sampai melongo saat menjumlahkan total uang yang diperoleh dari tiket jackpot. Bu Chaba menang besar dan berhasil mendapat 30 juta baht atau setara dengan 15 miliar rupiah. Lukcang ikut melongo dan berkata jika Bu Chaba adalah hantu kaya raya di Thailand.
Ia meminta Bu Chaba untuk membuktikan apakah benar tiket jackpot itu masih bisa diuangkan. Hantu Chaba mengeluh jika ia tidak bisa menemukan tiket itu karena menumpuk di antara ribuan kertas lotre lainnya. Karena Bu Chaba selalu membeli tiket lotre setiap hari, ia sampai lupa di mana menyimpannya. Tim merasa ada yang janggal karena Bu Chaba belum bisa berinkarnasi. Ia bertanya apakah hantu Chaba tidak bisa berinkarnasi karena belum mengambil hadiah lotre itu. Ternyata ada keresahan lain di balik kematian Bu Chaba yang mendadak. Hantu wanita itu langsung teringat dengan nasib kedua putranya yang bernama Tot dan Teng. Ia meminta Tim Ong untuk mencari keberadaan anak-anaknya yang saling berpisah. Sebelum mulai mencari, Luk Chang menyebarkan pikiran buruk untuk merebut lotre jackpot itu dari tangan hantu Chaba. Tip bisa mengendus pikiran jahat Luk Chang dan meminta Ong untuk tetap fokus pada tujuan utama mereka. Ong mengirimkan foto Bu Chaba saat masih hidup ke ponsel teman-temannya agar mereka bisa lebih mudah mencari keberadaan anak Bu Chaba. Untuk menghemat pencarian, Luk Chang membagi tim jadi 2. Tip dan Ong akan mencari Teng, sementara Tom dan Tupom akan mencari Tot. Tip semakin curiga dan bersikeras hendak mencari Teng bersama Luk Chang. Luk Chang langsung mengeluh sakit perut agar tidak ikut mencari dan selamat dari kecurigaan Tip. Setelah berjalan di sekitar jembatan, Tip dan Ong mulai mencari keberadaan tukang parkir di sana. Mereka mendapat informasi dari warga jika anak Bu Chaba yang bernama Teng itu bekerja sebagai tukang parkir di dekat jembatan. Begitu melihat ada tukang parkir yang berjaga, Ong dan Tip bergegas menghampiri pria itu. Mereka berkata jujur jika hendak mencari seorang bernama Teng. Tukang parkir itu berlagak aneh dan mengatakan jika Teng sudah pindah ke tempat lain. Ia menjelaskan Teng kerap diteror oleh para debt collector karena memiliki hutang yang terlalu banyak. Tak berselang lama, tukang parkir lain memanggil pria itu dengan nama Teng. Ia hendak menyerahkan makanan yang dipesan oleh Teng sebelumnya. Ong dan Tip heran mengapa Teng ketakutan bertemu orang baru sampai harus menyembunyikan identitasnya sendiri. Setelah didesak, akhirnya pria itu mengakui jika dirinya benar anak bungsu Bu Chaba yang bernama Teng. Ia sangat takut jika ditagih oleh debt collector lagi karena pernah dipukuli sampai babak belur. Ong dan Tip menjelaskan jika kedatangan mereka bukan untuk menagih hutang. Tip berkata jika arwah Bu Chaba memintanya untuk menemui Teng. Mendengar hal itu, Teng langsung marah besar karena ibunya baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Ong membantu Tip untuk menjelaskan posisi mereka sebagai agen properti indera ke-6. Mereka diminta untuk menemukan Tot dan juga Teng. Tukang parkir itu justru memperingatkan agar mereka tidak menemui Tot karena kakaknya itu sangat berbahaya. Benar saja, Tupom dan Tom yang sudah berada di depan rumah Tot mendapati surat cita dari Bank Sumpokong. Tupom langsung mengirimkan surat cita itu ke nomor Ong. Saat Teng mengetahui rumah kakaknya disita bank, ia justru bingung sendiri karena selama ini Tot bekerja sebagai karyawan perusahaan dengan gaji yang lumayan besar. Ia berkata tidak mungkin jika rumah Tot kini disita oleh bank. Di waktu yang sama, Luk Chang masih memiliki pikiran jahat untuk mencari satu tiket lotre dari 5 yang menang jackpot. Ia berpura-pura menyapu rumah kontrakan yang disewa Bu Chaba semasa hidupnya. Ruang kontrakan itu dijadikan sebagai kedai makanan tradisional Thailand. Luk Chang bergegas mendekati lemari kaca dan mulai mengobrak-abrik tempat itu. Hantu Bu Chaba langsung muncul dengan tatapan penuh curiga. Ia bertanya apa yang sedang dicari oleh Luk Chang di sana. Bu Chaba sebenarnya sudah tahu niat busuk di hati Luk Chang yang mulai mengincar lotre jackpot miliknya. Chaba mengancam hendak menyakiti Luk Chang jika berani mencuri tiket lotre itu darinya. Luk Chang justru merasa aneh karena ia bisa melihat hantu di siang bolong. Bahkan ia bisa melihat arwah Bu Chaba saat Tip berada jauh darinya. Tak berselang lama, Teng pulang ke rumah kontrakan ibunya bersama dengan Tip. Arwah Bu Chaba menangis menyambut kepulangan anak bungsunya yang sudah sangat ia rindukan. Nahasnya, Teng tidak bisa melihat sosok arwah sang ibu yang kini berderai air mata. Teng menceritakan saat ia pertama kali menemukan jasad ibu yang telah tiada. Ternyata Bu Chaba meninggal tepat di atas sofa lantai 2. Tip menjelaskan bahwa Bu Chaba memenangkan jackpot lotre sebesar 30 juta baht. Hantu wanita itu meminta Tot dan Teng untuk mencari keberadaan tiket lotre agar bisa diwariskan pada mereka berdua. Teng langsung bersemangat begitu mendengar nominal uang yang sangat besar. Ia sudah tak sabar hendak mencari tiket lotre itu, sementara Bu Chaba masih terus mengkhawatirkan nasib Teng yang bekerja sebagai tukang parkir.
Caba berjanji tiket lotre itu bisa mengubah hidup Teng menjadi lebih baik lagi. Tip memberitahu Teng jika arwah Bu Caba sedang berdiri di sampingnya dan mengkhawatirkan kondisi putranya itu. Teng menoleh ke samping sambil menyapa ibunya. Tip meminta Caba untuk mengingat kembali di mana ia menyimpan lotre jackpot itu. Caba belum bisa mengingat tempat menyimpan lotre itu karena Todd belum pulang juga. Ong meminta maaf karena tidak bisa menemukan Todd karena sudah pindah rumah entah kemana. Teng meminta sang ibu untuk mengingat kembali di mana lotre itu disimpan agar ia bisa segera menemukannya. Caba tak tega melihat anaknya hidup miskin dan teringat dengan kotak berwarna merah muda. Sebelum mulai mencari, tiba-tiba Todd datang bersama Tom dan Tupom. Todd langsung marah besar pada Teng karena melarang tim Ong untuk bertemu dengannya. Ternyata Teng ingin menguasai lotre dari ibunya itu untuk dirinya sendiri, yang membuat tangisan hantu Caba semakin histeris. Ong berusaha melerai mereka berdua dibantu oleh rekan kerjanya yang lain. Tom menuduh Teng sebagai orang yang tamak dan tidak menguasai warisan untuk dirinya sendiri. Meski Todd sudah pindah dari rumah lamanya, ia menyewa gedung di sebelah rumah dan berhasil ditemukan oleh Tupom dan juga Tom. Setelah Todd dan Teng berhasil dilerai, Ong menjelaskan semua perkataan Bu Caba. Todd langsungnya dengan dompet merah muda yang ia hadiahkan untuk sang ibu. Teng tak terima karena Todd berkata hadiah itu untuk ibu dari dirinya sendiri. Karena Teng sendiri ikut iuran walau hanya membayar 20 baht dan Todd membayar 500 baht. Mereka kembali berdebat sengit sampai berteriak kencang untuk menunjukkan pengorbanan masing-masing pada ibunya. Caba tak mampu melerai anak-anaknya hingga Lukcang ikut pusing merasakan hubungan keluarga yang rumit itu. Bu Caba menangis sambil berharap agar dirinya mati lagi. Karena Todd dan Teng hendak bertengkar lagi, Tip langsung berteriak agar mereka berusaha menemukan lotre Bu Caba. Saat mereka berpencar untuk mencari dompet berwarna merah muda itu, Lukcang mengajak Tupom untuk bicara berdua di lantai bawah. Ternyata Lukcang masih mengincar tiket lotre jackpot itu dan memaksa Tupom untuk kerjasama menemukannya. Tupom merasa tak sanggup berkhianat pada Ong dan Tom yang sudah sangat baik padanya. Lukcang mengingatkan Tupom tentang masa lalu mereka berdua yang bekerja sebagai pencuri. Jika Tip berhasil mengingat kejadian itu, mereka berdua sudah pasti akan masuk penjara. Lukcang memaksa Tupom untuk mengikuti semua perkataannya dan mencari lotre jackpot milik Bu Caba sampai ketemu. Setelah mendapat satu clue yaitu dompet merah muda, Ong dan timnya mulai menggeledah kamar Bu Caba yang dipenuhi dengan ornamen berwarna pink. Hantu wanita itu sampai malu sendiri karena seluruh isi lemari penuh dengan benda unyu. Teng bercerita jika ibunya memang suka menyimpan benda tak berguna yang dianggap lucu dan imut. Todd menjelaskan jika ibu menyimpan semua karena Teng lahir di hari Selasa sama seperti ibu. Karena selalu berdebat dengan adiknya, Todd memilih untuk pergi. Ia mengenang sosok sang ibu dan masuk ke kamar lantai 2. Melihat hantu Caba bersedih, Ong berjanji akan membujuk Todd untuk berbaikan dengan Teng. Saat duduk termenung di dalam kamar ibunya, Todd menemukan satu kotak berwarna merah muda yang terselip di samping meja. Ia langsung mengambil kotak itu dan ternyata benar berisi dompet dengan kertas lotre di dalamnya. Todd mulai berpikir licik dan membuka dompet merah jambu itu, namun resletingnya sulit dibuka. Ia sengaja mengantongi tiket itu dan menyembunyikan warisan untuk dirinya sendiri. Untungnya Ong masuk ke dalam kamar itu dan memergoki Todd sedang menyembunyikan dompet Bu Caba. Ong meminta dompet itu, namun Todd berusaha kabur hingga Ong terpaksa mencegah pria itu untuk pergi. Teng, Tip dan yang lain masuk ke kamar untuk menghentikan keributan yang terjadi. Ong menunjukkan dompet merah muda yang disembunyikan Todd sedari tadi. Todd dan Teng kembali berdebat panjang hingga membuat Tip muak mendengarnya. Ia menegaskan bahwa dompet itu harus dibuka dengan usaha dan kerjasama kakak beradik. Setelah berdamai untuk sementara waktu, Todd dan Teng terpaksa merobek bagian luar dompet itu. Lukcang dan Bu Caba memperhatikan dengan penuh pertanyaan dalam hati mengapa dua kakak beradik itu selalu bertengkar. Bu Caba berbisik, Todd dan Teng sering bertengkar karena hal yang sepele. Setelah mereka berhasil membuka dompet itu, Todd terkejut karena dompet itu kosong, tak ada isinya sama sekali. Bu Caba tampak kebingungan dan berkata jika ia lupa di mana menyembunyikan lotre jackpot itu. Apalagi ia sudah tua dan terkejut sampai mati. Ia berdalih otaknya membeku saat mati dan arwahnya jadi lupa dengan hal penting di kala hidup. Todd dan Teng kembali bertengkar di mana mereka saling tuduh satu sama lain yang diduga menyembunyikan tiket lotre ibunya.
Tuduhan itu semakin parah hingga mereka adu jotos lagi. Teng mengusir Todd pergi dari rumah ibunya karena Todd sudah memilih untuk meninggalkannya demi karir perusahaan cemerlang. Saat Todd melenggang pergi, arwah Bu Chaba ikut menghilang. Malam harinya, Teng mengajak tim Ong untuk makan barbeque di atap gedung. Teng mempersilahkan teman-teman barunya untuk makan. Ia berjanji akan membayar semua tagihan setelah lotre ditebus. Tim bergabung dengan keluhan karena mendapat telepon dari Pak Sagda. Sang pemilik ruko yang disewa Bu Chaba itu mendesak tim Ong untuk segera menjual ruko berhantu itu. Luk Chang panik dan meminta mereka semua untuk mencari tiket lotre malam itu juga. Ia tak mau proyek penjualan ruko dialihkan ke agen properti lain. Tim merasa curiga karena Luk Chang sangat bersemangat dengan tiket lotre itu. Luk Chang berdalih jika ia hanya berniat baik untuk segera menyelesaikan pekerjaan mereka. Ia ikut mencari bersama Tupom dan Teng sementara Tip, Ong dan Tom menunggu di atap gedung. Setelah mereka pergi, Tom ikut menyusul dan meninggalkan Tip bersama Ong berdua saja. Tom bersembunyi di balik pintu dan mengamati gelagat dua muda-mudi itu. Ia langsung tahu jika Ong suka dengan Tip. Setelah makan barbeque, Ong kembali ke kantor properti untuk mengambil minuman. Tom muncul dari belakang hingga membuat Ong terkejut setengah mati. Tom mengungkapkan perasaan Ong pada Tip yang ternyata ia juga suka dengan gadis yang sama. Ia mengancam hendak mengungkapkan perasaannya pada Tip jika Ong tidak mau mengakuinya. Setelah merasa terdesak, Ong akhirnya mengaku jika ia juga suka dengan Tip. Tom masih ingat Tip menyembuhkan lukanya dengan segala motivasi dan nasihat positif. Ong merasa sangat terbantu dengan keberadaan Tip dalam menjalani kehidupan yang berat. Tom tersenyum sinis dan mulai pergi meninggalkan kantor begitu saja. Pagi harinya, Bu Chaba kembali marah besar karena dua anaknya belum mau akur juga. Hantu Chaba mengancam hendak menghantui semua orang di sekitar ruko jika Todd dan Teng tidak mau berbaikan. Tom berhasil membawa Todd untuk datang lagi ke ruko sewaan ibunya. Ia meminta maaf pada Bu Chaba karena tidak bisa hadir saat pemakaman. Ia sendiri merasa menyesal karena mengabaikan Bu Chaba. Todd merasa tidak disayangi karena Bu Chaba selalu mengkhawatirkan Teng daripada dirinya. Arwah Bu Chaba memeluk Todd dan berkata jika ia tidak pernah marah pada anak-anak. Bu Chaba mengerti dengan pekerjaan Todd yang sering ditugaskan ke luar negeri. Sementara kematiannya sangat mendadak hingga Todd tidak bisa pulang tepat waktu. Bu Chaba mengaku sangat khawatir pada kondisi Todd sama seperti kekhawatirannya pada Teng. Ia tak henti menangis dan memeluk putra sulungnya. Ong menjelaskan apa yang dikatakan Bu Chaba pada Todd. Pria itu ikut menangis dan meminta maaf atas semua kesalahan di masa lalu. Tip penasaran bagaimana Tom bisa membujuk Todd pulang ke ruko Bu Chaba. Ternyata Tom sengaja pergi di pagi hari untuk memohon pada Todd tentang arwah ibunya. Ia berkata arwah Bu Chaba tidak bisa berinkarnasi jika keinginannya belum terpenuhi. Tom tahu jika Todd dan Teng sangat menyayangi ibunya. Rasa sayang itulah yang membawa Todd pulang ke rumah dan meninggalkan seluruh ego dalam hati. Mereka masuk ke lantai 2 di mana Luk Chang, Tupom dan Teng sudah sibuk mengumpulkan semua benda berwarna merah muda. Teng menegaskan jika ia sudah bekerja semalaman suntuk untuk memeriksa seluruh benda berwarna pink di rumah, namun belum menemukan tiket lotre itu. Ia sampai memohon pada ibunya untuk membimbing menemukan tiket jackpot. Bu Chaba menerima sinyal permohonan dari Teng di mana pikirannya melesat keingatan masa lalu. Bu Chaba ingat ia menyimpan tiket lotre itu di dalam amplop merah muda bergambar bunga sepatu. Ia mengaku menyimpan amplop itu di tempat yang sulit ditemukan. Semua orang berpencar untuk mencari amplop merah muda hingga Luk Chang menemukan patung Buddha di atas lemari. Ia iseng mengintip ke patung Buddha itu dan ternyata Luk Chang berhasil menemukan amplop berisi tiket lotre yang selama ini disembunyikan Bu Chaba. Ia mengambil tiket lotre itu dan dikantongi sendiri. Amplop itu langsung dikembalikan ke tempat semula. Luk Chang mendesak Tupom untuk ikut dengannya kabur sejauh mungkin. Ia yakin dengan tiket lotre itu hidup mereka berdua bisa menjadi lebih baik. Dengan segala paksaan, Tupom yang awalnya tidak setuju akhirnya ikut rencana Luk Chang. Saat mereka merencanakan kejahatan, Tip, Ong dan Tom masih mencari keberadaan amplop merah muda di lantai 2. Seketika itu Tom berhasil menyelamatkan Tip yang terjatuh dari tangga. Secara mengejutkan, Tom mengungkapkan perasaan sukanya pada Tip. Ong merasa dikhianati oleh temannya sendiri. Teng membujuk Tip untuk menerima perasaan cinta yang diungkapkan Tom.
Tip hanya terdiam hingga membuat Ong semakin resah dan gelisah. Dan film pun bersambung. Yo, bermau atau ketarik.